Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah setia menonton channel kami di Majelis Taklim Al-Hidayah Jakarta Utara. Kali ini kita memasuki safari religi. Kali ini Majelis Taklim Al-Hidayah berziarah ke Pamijahan yang terkenal dengan makam Syekh Abdul Muhyi dan Goa Safarwadi yang terletak di Pamijahan, Bantar Kalong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pamijahan yang berlokasikan di daerah selatan Pulau Jawa ini, dahulu bernama Safarwadi, yang merupakan kosakata bahasa Arab. Safar berarti jalan, dan wadi berarti lembah atau jurang. Secara terminologis, Safarwadi diartikan jalan yang berada di atas jurang lembah. Hal ini berdasarkan dengan letaknya yang berada di antara dua bukit di pinggir sungai. Penamaan Safarwadi ini juga dimaknai tersirat oleh warga penduduk Pamijahan agar selalu berhati-hati menjalani hidup di muka bumi, karena halnya hidup di muka bumi atau dunia itu laksana berjalan di atas jurang yang senantiasa bisa membawa bahaya atau celaka. Penamaan Safarwadi ini sekarang terkenal dengan sebutan Pamijahan, sering menjadi destinasi wisata religi untuk berziarah ke makam salah satu waliullah penyebar agama Islam di Jawa Barat, yaitu Syekh Abdul Muhyi. Banyak orang-orang datang berduyun-duyun dari seluruh pelosok Pulau Jawa khususnya, dan dari wilayah kepulauan Indonesia pada umumnya untuk menziarahi makam waliullah tersebut. Hal tersebut laksana ikan yang akan bertelur, nijah, dalam bahasa Sunda. Oleh sebab itulah, nama Safarwadi kini beralih menjadi nama Pamijahan karena mempunyai arti atau titik persamaan dengan tempat ikan yang akan bertelur. Pamijahan, bukan pemujaan. Syekh Abdul Muhyi dilahirkan tahun 1650 di Mataram. Mataram di sini ada yang menyebut di Lombok, tetapi ada juga yang menyebut Kerajaan Mataram Islam. Ayahnya bernama Sembah Lebe Wartakusumah, bangsawan Sunda keturunan Raja Galuh Pajajaran yang saat itu bagian dari Kerajaan Mataram Jawa. Ibunya bernama Raden Ajeng Tanganziah, keturunan bangsawan Mataram yang berjalur sampai ke Syekh Ainu Yakin, Sunan Giriliter. Ketika masih anak-anak, Syekh Abdul Muhyi telah belajar di Ampel Denta untuk mendaras berbagai disiplin keilmuan pesantren. Pada tahun 1669 di usia 19 tahun, Abdul Muhyi merantau hendak menuju ke Mekah, tetapi singgah di Aceh. Di Aceh Syekh Abdul Muhyi ternyata bertemu dan belajar kepada Tengku Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Berbagai disiplin keilmuan dipelajari Syekh Abdul Muhyi di kota Aceh ini, termasuk tarekat Syatariah dari jalur Syekh Abdul Rauf. Sebagai guru besar Syatariah, Syekh Abdul Rauf ini berusaha mendamaikan wujudiah dari ilmu Arabi dengan tasawuf lain yang berkembang di kalangan masyarakat Islam. Setelah beberapa tahun di Aceh, Syekh Abdul Muhyi oleh gurunya diajak berkunjung ke makam seorang yang dikenal masyarakat sebagai Walikut, Syekh Abdul Qadir Jilani. Perjalanan diteruskan ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan haji. Syekh Abdul Muhyi kemudian belajar di Makkah. Adat larangan merokok di sekitar makam Karamah Pamijahan, usianya sudah ratusan tahun berlaku sejak datangnya Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Sekitar 1450 Masehi. Namun hingga kini adanya larangan merokok masih kuat tetap dipatuhi oleh seluruh peziarah yang datang. Hanya saja, para peziarah tidak sedikit pasti bertanya-tanya kenapa merokok di makam Karamah Pamijahan dilarang. Selidik punya selidik ada cerita rakyat yang turun-temurun asal-usul dilarang merokok di sekitar makam Karamah Pamijahan. Alkisah ada dua tokoh waliullah, Syekh Maulana Mansur dan Syekh Abdul Muhyi, keduanya akan menuju pulang, setelah melaksanakan ibadah haji dari Mekah. Syekh Abdul Muhyi pulang dari Mekah menuju tempat kampung halamannya melalui perut bumi, sedangkan Syekh Mansur lewat bantuan angin, di atas laut. Namun saat di perjalanan Syekh Abdul Muhyi sempat merokok dulu, sehingga keduluan datang di kampung halamannya masing-masing oleh Syekh Mansur. Kabar Syekh Mansur tiba duluan didengar oleh Syekh Abdul Muhyi. Dia pun sangat menyesali perbuatannya saat pulang menyusur bumi, warga setempat menyebutnya nerus bumi, sempat merokok dulu. Versi lain menceritakan, saat itu Syekh Abdul Muhyi akan berangkat ke Mekah melalui perut bumi atau nerus bumi. Di tengah perjalanan, ia sempat merokok dulu.
Apa yang terjadi? Ternyata Syekh Abdul Muhyi kalah cepat oleh Syekh Maulana Mansur yang berangkat ke Mekah dengan berjalan di atas laut. Padahal, biasanya datang lebih duluan. Saat berada di Makkah, Syekh Abdul Muhyi mendapat ilham lewat mimpi yang tentang kewalian dan keistimewaan yang akan diterimanya. Dalam mimpi tersebut, beliau diperintahkan pulang ke tanah Jawa dan pergi ke sebuah gua. Setelah ibadah haji diselesaikan, Syekh Abdul Muhyi kembali ke Jawa. Di Tasikmalaya, Jawa Barat tepatnya di Desa Pamijahan, terdapat gua yang merupakan tapak tilas Syekh H. Abdul Qadir Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yaitu Imam Sanusi yang kini diberi nama Gua Safarwadi Pamijahan atau Gua Safarwadi atau disebut juga Gua Pamijahan. Gua Pamijahan ini terletak di kaki gunung yang terkenal sekarang dengan sebutan Gunung Mujarot, yang berarti tempat penenangan, tempat nyirna keun manah, dalam bahasa Sunda. Mengapa demikian? Karena di dalam gua di bawah gunung itulah Syekh Abdul Muhyi sering mendekatkan diri, bertakarub, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa lain bersemedi. Sebelum menemukan letak gua banyak perjalanan yang dilalui Syekh Abdul Muhyi. Suatu ketika ia teringat lagi dengan mimpinya yang diminta untuk mencari gua. Syekh Abdul Muhyi lantas berangkat ke arah barat bersama sang istri. Sampailah mereka di daerah bernama Dharma Kuningan dan memilih tinggal selama beberapa tahun. Mendengar Syekh Abdul Muhyi kini menetap di Dharma Kuningan, orang tuanya kemudian memutuskan ikut tinggal di sana. Di samping untuk membina penduduk, dia juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya, dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan dia sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah apabila di tempat itu ditanam padi maka hasilnya tetap sebenih artinya tidak menambah penghasilan maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Pamengpeuk, Garut Selatan. Di sini dia bermukim selama 1 tahun, 1685-1686 untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian ayahanda, Sembah Lebewarta Kusuma, meninggal dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari seusai pemakaman ayahandanya, dia melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun, 1686 sampai 1690 Masehi. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, dia tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu yaitu di atas Gunung Kampung Cilumbu. Akhirnya dia turun ke lembah sambil bertafakur melihat indahnya pemandangan sambil mencoba menanam padi. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya maka di tempat itu ditanam padi lagi, sambil berdoa kepada Allah, semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam tadi segera tumbuh dan waktu itu juga berbuah dan menguning, lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama, sebagaimana hasil panen yang pertama. Di sanalah dia yakin bahwa di dalam gunung itu adanya goa. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keadaannya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat, memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Goa yang sekarang dikenal dengan nama Goa Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak goa ditemukan Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, dia juga menempuh jalan tarekat.
Panjang lorong goa sekitar 284 meter dan lebar 24,5 meter. Peziarah bisa menyusuri goa dalam waktu 2 jam. Salah satu bagian goa yang paling sering dikunjungi adalah hamparan cadas berukuran sekitar 12 meter kali 8 meter yang disebut sebagai lapangan Baitullah. Tempat itu dulu sering dipakai sholat Abdul Muhi bersama para santrinya. Di samping lapangan cadas itu terdapat sumber air Cikahuripan yang keluar dari sela-sela dinding batu cadas. Mata air itu terus mengalir sepanjang tahun. Oleh masyarakat sekitar, air itu dipopulerkan sebagai air Zam-Zam Pamijahan. Air itu dipercaya memiliki berbagai khasiat. Menjelang Ramadan, para peziarah di Pamijahan tak lupa membawa botol air dalam kemasan, bahkan jeriken, untuk menampung air Zam-Zam itu. Dengan minum air itu, badan diyakini tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa. Misteri lain dalam Goa Safarwadi adalah, lekuk gelap yang dilewati saat itu, katanya juga tembus ke Banten dan Cirebon. Dari Cirebon akan tembus ke Gunung Jati, makam Sunan Gunung Jati. Cekungan lain dianggap sebagai pintu menuju Mekah. Ia ada kepercayaan bahwa Gua Safarwadi Pamijahan tembus sampai ke Mekah, yang dilalui oleh Syekh Abdul Muhi. Jabal Kopiah atau batu menyerupai peci haji, ada sejumlah Jabal Kopiah itu menyerupai lingkaran kepala. Letak lingkaran menyerupai peci haji tersebut berada di atas langit-langit goa, dengan ukuran yang berbeda-beda. Jika lingkaran itu ada cocok dan pas di kepala kita, konon dia bisa menunaikan ibadah haji. Matiin dong lampunya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Majelis Taklim Al-Hidayah. Sampai jumpa lagi dalam zona ziarah makam wali di tempat berikutnya. Syukron. Assalamualaikum.